Translate_text. Aku baru saja terpilih sebagai anggota komite psikologi. Gadis tercantik yang diakui seluruh sekolah langsung mendatangiku. Liu Ruyan mengirim pesan mengatakan, anggota komite psikologi. Akhir-akhir ini hatiku sangat sedih, sesak sekali. Dia melanjutkan keluhannya. Aku diam-diam menyukai seseorang, tapi dia sepertinya sangat membenciku. Aku juga tidak ada perasaan padanya. Hidupku benar-benar tidak berarti. Ingin lompat dari gedung. Aku orang yang jujur. Mendengar ini, langsung teriak ketakutan. Terpaksa menemaninya mengobrol di WeChat setiap hari, membantunya meluapkan perasaan, tapi dia tetap terlihat murung. Liu Ruyan mengirim pesan suara berkata, kalau kamu bisa meminjamkan bahumu untuk kusandari, hatiku mungkin akan merasa lebih baik. Dia berkata lagi, kalau kamu bisa menciumku, pasti aku tidak akan sedih lagi. Kemudian aku mengerjakan tugas kelompok dengan perempuan kelas sebelah. Tidak sengaja ketahuan olehnya. Tanpa bicara sepatah kata pun, dengan mata merah dia lari ke atap gedung, berdiri goyah di terpa angin sambil memandang Liu Ruyan, menangis terseduh-seduh, berteriak dengan sedih, Si Hao, kamu sudah mengambil keuntungan dariku tapi tidak bertanggung jawab. Sekarang akan kulompat untukmu. Dia mengusap air mata dan mengancam. Kalau mau aku turun boleh, kecuali kamu setuju menjadi pacarku yang tidak akan putus. Awal semester lalu, teman-teman sekelas melihat wajahku penuh kejujuran dan jujur, lalu memilihku jadi anggota komite psikologi. Pekerjaan ini sebenarnya cukup santai. Selain meneruskan pemberitahuan sekolah dan mengisi beberapa formulir, biasanya hampir tidak terlihat. Siapa sangka belum 2,5 bulan menjabat, Liu Ruyan malah aktif menambah kontak WeChatku. Liu Ruyan mengirim pesan berkata, Si Hao, halo teman. Dia langsung melanjutkan, Translate_text. Saya tertegun sejenak. Membalas, saya teman sekelas Liu. Ada yang bisa saya bantu? Begitu pesan terkirim, dia langsung membalas dengan segunung teks, membuat mataku berkunang-kunang. Liu Ruyan berkata, sebagai komite psikologi, hatiku sangat tidak tenang, sangat tersiksa. Dia terus mengetik, aku menyukai seorang pria, aku berusaha mendekatinya, memberi isyarat padanya, tapi dia seperti tonggak kayu, sama sekali tidak bereaksi. Dia bertanya, menurutmu apakah dia pura-pura bodoh karena membenciku? Akhirnya dia berkata, semakin kupikirkan semakin aku terjebak dalam pikiran makan tak enak, tidur tak nyenyak, hidup terasa sangat melelahkan. Ingin sekali mengakhiri segalanya. Aku melihat layar hingga keringat dingin mengucur, langsung menelepon panggilan suara. Ingin menenangkan pikirannya, aku berteriak cemas, Liu Ruyan, jangan gegabah, ayo bicara baik-baik. Bisa? Di seberang tidak berbicara. Receiver hanya mengirimkan suara angin menderu, membuatku cemas dan ketakutan. Dengan panik aku bertanya, kamu di mana sekarang? Aku akan segera menemuimu. Dia diam sejenak, lalu berkata dengan suara sendu, aku di podium lapangan olahraga, sambil memakai sepatuku katakan, berdiri di sana, jangan bergerak sama sekali, jangan bergerak, tunggu aku, sambil berlari kencang. Sambil memegang ponsel terus menenangkannya. Dengan terengah-engah kukatakan, suaramu begitu merdu. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, sangat disayangkan. Aku masih ingin mendengarmu bicara lebih banyak. Di ujung telepon terdengar jeda sebentar. Dia berdeham pelan. Suaranya tiba-tiba menjadi lembut dan manis seperti marshmallow. Dia bertanya dengan suara kecil, kamu benar-benar suka mendengarnya? Untuk menyelamatkan orang. Aku mengangguk sekuat tenaga membenarkan. Tentu saja. Itu seperti suara surgawi. Seumur hidupku belum pernah mendengar suara yang begitu istimewa. Aku berlari ke lapangan, jauh-jauh melihat sumber suara itu. Berteriak, aku melihatmu. Aku melambaikan tangan ke arah tribun sambil berteriak. Siluet cantik Liu Ruyan itu duduk tak bergerak di sana. Ragu-ragu menunjuk dirinya sendiri. Bertanya, kamu memanggilku? Aku berlari cepat mendekat sambil berkata, iya. Rekan Liu tiba-tiba merasa ada yang menarik kakiku dengan lembut dari belakang. Liu Ruyan berdiri di belakangku dengan santai berkata, anggota Dewan 10 Besar, apakah kamu buta? Aku berbalik dengan cepat, langsung melihat wajah yang sangat cantik sempurna, berkaca-kaca, penuh dendam menatapku. Liu Ruyan menutupi dadanya. Alisnya sedikit berkerut sambil berkata, kamu bilang suaraku istimewa, tapi bertemu langsung malah tak mengenaliku. Dia berkata dengan sedih, sudah kuduga pujianmu tadi, semua bohong. Dia tertawa sinis, apakah suaraku begitu biasa? Tak heran cowok itu tidak suka padaku. Wajahnya yang sangat cantik itu mengerut, terlihat sangat menderita. Dadaku sakit sekali, rasanya seperti tidak bisa bernapas. Aku panik ketakutan, cepat-cepat membela diri. Tidak. Absolut tidak, aku kalut, tidak sempat menjelaskan. Jangan sampai aku salah paham ya. Barusan karena keributan, aku tidak dengar dengan jelas. Aku dengan hati-hati membantunya berdiri sambil berkata, teman Liu, jangan marah. Kalau sampai sakit, tubuhmu tidak sebanding. Aku bantu kamu duduk di sana sebentar. Dia dengan enggan mengangguk, mengulurkan lengannya yang ramping untuk bersandar pada pergelangan tanganku. Harus diakui, ratu sekolah memang ratu sekolah. Lengan ini halus dan mulus. Aku takut sedikit terlalu kuat bisa membuatnya remuk. Kelihatannya sehat-sehat saja. Seorang gadis, kok gampang banget sakit jantung. Aku dan dia duduk berdampingan di tangga. Aku berkata dengan penuh perhatian, ceritakan padaku, seberapa parah penyakit jantungmu ini? Dia sepertinya tersedak oleh pertanyaan polosku. Menoleh dan menatapku langsung dengan mata peach blossomnya. Berkata lembut, ketua kesehatan mental. Apakah kamu punya orang yang disukai? Aku langsung menggeleng tanpa berpikir. Tidak. Jomblo melulu.
Sudut bibirnya sedikit terangkat sambil berkata, "Itu bagus?" Aku bertanya bingung. Bagus di mana?" Liu Ruyan lemah bersandar ke belakang, kembali menggunakan nada suara yang memelas itu berkata, "Maksudku, tidak heran kamu tidak mengerti rasa sakit seperti ini." Dia menghela napas, berkata, "Orang yang disukai tidak menyukai dirimu. Rasa itu lebih sakit daripada bangun pagi setiap hari, bahkan lebih sakit daripada begadang ngerjain skripsi 10.000 kali lipat." Perumpamaan ini terlalu nyata. Aku langsung bisa merasakannya. Aku mengangguk seperti lesung bilang, "Itu memang sangat menyakitkan. Kalau aku juga mau nabrak tembok." Dia mengulurkan jarinya dan memegang lengan bajuku dengan lembut. Seluruh tubuhnya meringkuk seperti kucing yang ketakutan. Bergeser mendekatiku. Liu Ruyan mengangkat kepalanya. Matanya yang basah memandangku sambil berkata, "Jadi ketua kelas? Kamu harus membantuku ya." Untuk menjalankan tugas, aku mulai sering mengobrol dengan Liu Ruyan. Aku mengirim pesan bertanya, "Teman sekelas Liu, apakah suasana hatimu hari ini sedikit lebih baik?" Dia membalas hampir seketika, "Tidak terlalu baik, sangat sedih." Liu Ruyan berkata, "Aku baru saja melihatnya pergi makan di kantin dengan perempuan lain. Hatiku sangat cemburu." Aku menghibur, "Kalau begitu kamu juga bisa mengajak teman untuk menemanimu makan?" Dia berhenti beberapa detik di sana, baru mengirimkan stiker kucing menangis. Liu Ruyan membalas, "Tidak ada yang mau menemaniku makan. Aku kesepian. Kebetulan aku sedang berjalan dengan dua teman sekamar di pintu kantin, lalu tanpa sengaja bertanya, 'Kamu sekarang di mana? Kalau nyaman, aku temani kamu makannya.'" Liu Ruyan langsung membalas, "Aku di kantin 3 area barat," katanya dengan nada bicara. "Kebetulan sekali, kami juga baru sampai di sini." Lalu aku dan teman sekamar, Wang Teng dan yang lain memberi salam, cepat-cepat pergi mencarinya. Liu Ruyan duduk sendirian di sudut, memanjangkan leher mengamati kerumunan orang. Sorot matanya yang penuh harapan terlihat sangat menyentuh hatiku. Hatiku luluh, melambaikan tangan berteriak, "Teman sekelas Liu, aku datang." Liu Ruyan melihatku. Matanya yang awalnya suram langsung bersinar. Dia dengan gembira melambaikan tangan berkata, "Nomor 10 di sini?" Belum sempat aku mendekat, dua perempuan yang lewat di sebelah mejanya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dengan nada sinis menirukan nada bicaranya. "Nomor 10 di sini?" Salah satu perempuan berambut panjang mengejek, "Ternyata kamu mengusir kami hanya untuk berpura-pura lemah di depan si bodoh besar ini." Belum selesai bicara, Liu Ruyan sudah menyikut perempuan itu dengan lembut di bawah meja. Kemudian dia menarik gadis itu dengan kasar. Entah apa yang dia bisikkan dengan suara rendah. Kedua gadis itu kembali mendorong bahu Liu Ruyan sambil tertawa. Aku menarik napas tajam. Bukankah ini perundungan sekolah yang khas? Tanpa berkata-kata lagi, aku langsung menerjang maju. Aku berdiri menghalangi di depan Liu Ruyan, berkata dengan tegas, "Apa yang kalian lakukan? Jangan ganggu teman sekelas." Liu Ruyan terkejut, matanya berputar, langsung bersembunyi di belakangku seperti kelinci yang ketakutan. Dia memegang ujung bajuku, berkata dengan suara gemetar, "Teman si aku takut." Dua gadis di seberang itu memandangiku, lalu memandang Liu Ruyan yang bersembunyi di belakangku. Ekspresi wajah mereka menjadi sangat aneh, seperti menahan tawa, sampai seperti terluka dalam. Gadis berambut panjang menahan tawa berkata, Maaf ya, kami pergi sekarang." Aku menatap kedua gadis itu sampai menjauh, baru menoleh dan bertanya dengan penuh perhatian pada Liu Ruyan, "Siapa mereka? Mengapa mereka merundungmu?" Liu Ruyan menghela napas halus, berkata pelan, "Mereka adalah teman sekamarku. Mereka menganggapku terlalu cantik, selalu bersatu untuk mengucilkanku." Melihat aku tidak bereaksi, wajahnya menunjukkan sedikit kecanggungan. Liu Ruyan bertanya dengan hati-hati, "Apakah kamu tidak percaya pada ucapanku?" Aku menatap wajahnya yang memesona itu, mengangguk serius dan berkata, "Aku percaya. Kalau orang lain yang bilang begitu, pasti kuanggap dia narsis. Tapi kalau keluar dari mulut Liu Ruyan, itu pasti fakta. Lagi pula dia adalah bunga kampus yang selalu menduduki papan pengumuman kekaguman. Memang mudah membuat orang iri padanya." Dia agak gugup dilihat oleh tatapan lugasku. Daun telinganya yang jernih mulai memerah. Translate_text. Liu Ruyan bertanya dengan mendesah, "Kamu juga merasa aku cantik?" Aku mengangguk seperti menumbuk bawang putih, lanjut membimbingnya. "Jadi meskipun kayu yang kamu suka itu tidak menyukaimu, masih ada jutaan orang di dunia yang menyukaimu." Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil dengan mata dan bibir. Liu Ruyan berkata, "Kamu benar." Tiba-tiba dia mengulurkan kedua tangan menggenggam pergelanganku. Sepasang mata besar yang berlinang air, memandang penuh harap dan memohon. "Kalau begitu anggota komite psikologi, bisakah kamu membantuku melupakannya?" Liu Ruyan berkata, "Ingin melupakan seseorang, cara terbaik adalah menimpa yang lama dengan kenangan baru." Lalu dia menuntunku ke Danau Tongsin sambil bercerita. Itu adalah tempat dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan pria itu. Mulutku penuh dengan bubble tea dan kue kecil yang dibelikannya untukku. Sesekali menyelang dengan kata-kata penghiburan tanpa konsentrasi. Dia kadang berhenti dan mengeluarkan tisu. Dengan lembut menyeka krim di sudut mulutku. Kulihat dia menatapku melamun, lalu bertanya, "Teman Liu, kamu baik-baik saja?" Dia dengan gelisah mengalihkan pandangan. Wajah sedih menatap ke arah danau. Liu Ruyan mendesah, "Tidak baik, sama sekali tidak baik." Dia mengerutkan kening berkata, "Di sini di mana pasangan kekasih." Melihatnya hati jadi sesak. Gelisah dia menurunkan suara. Suara lembut berkata, "Kalau sekarang ada yang bisa memelukku, pasti hati jadi lebih nyaman." Kulihat camilan di tanganku yang belum habis. Pikirku, sudah menerima kebaikan orang. Putuskan berbuat baik sampai tuntas. Kubuka kedua lengan dan dengan kikuk memeluknya sekilas. Berkata, "Kalau begitu pinjam bahumu." Sepertinya tidak menyangka aku akan melakukan ini. Napasnya malah jadi lebih tersengal. Aku menunduk melihat, berkata, "Teman Liu, kenapa wajahmu sangat merah?" Dia buru-buru menutupi pipinya, berkata, Ini karena terbakar matahari." Kemudian Liu Ruyan memintaku menemaninya mengambil kelas pilihan. Dia berkata, itu adalah ruang yang pernah dia hirup napas bersama pria itu.
penuh kenangan. Aku agak keberatan berkata, tapi aku juga tidak mengambil kelas ini, dan aku masih harus pergi kerja. Dengan tanpa ragu dia mengeluarkan ponselnya berkata, aku bayar gajimu 2 kali lipat. Melihat jumlah di ponsel yang 3 kali lipat dari gaji partimeku, aku bertekad untuk merawat dewa kekayaan ini dengan baik. Aku bukan teman Liu, tapi kelas ini terlalu mudah. Mendengarkan. Aku tidak tahan. Tidur tertelungkup di meja. Tidak tahu berapa lama. Aku dibangunkan perlahan oleh Liu Ruyan. Dia juga tertelungkup di meja. Membuka mata langsung melihatnya sedang menyampingkan kepala. Menatap tak berkedip. Orang-orang di kelas sudah pergi semua. Hanya tinggal aku dan dia. Sinar matahari yang masuk dari celah tirai tepat menyinari matanya yang jernih dan terang. Liu Ruyan bertanya lembut, Si Hao? Apakah pada semua orang kau tidak waspada seperti ini? Aku baru bangun tidur. Pikiran masih agak kacau. Melihat keadaan ini malah balik bertanya, teman Liu, apakah kamu tidak senang lagi? Sedikit. Dia mengedipkan, mata peach blossomnya yang memikat. Suaranya lembut seperti nyamuk berdengung. Kalau ada yang mau aku, pasti merasa senang. Setelah berkata, dia melihatku seluruh tubuh kaku. Sepertinya agak menyesal. Buru-buru menjelaskan dengan tangan putih, maaf, aku bicara sembarangan, jangan anggap serius. Aku menatapnya, merasa penampilannya tadi sangat mirip dengan anak kucing peliharaan di kampung halamanku yang suka dibelai. Matanya yang bulat membuat orang tidak bisa menolak. Lalu aku menempelkan telapak tangan ke bibirku dan menyentuhnya. Kemudian melemparkannya ke arahnya. Sambil tersenyum memberinya blown kiss. Aku berkata dengan tulus, teman Liu, kamu begitu baik. Pasti akan bertemu seseorang yang semata-mata hanya memandangmu di masa depan. Seluruh tubuhnya terdiam selama 2 detik. Tiba-tiba menutupi dadanya. Lalu dengan keras terjatuh ke sandaran kursi. Aku kaget, mendekat untuk melihat, menemukan wajahnya sudah memerah seperti buah yang matang. Pandangan matanya mulai buyar. Aku berteriak kaget, teman Liu, kamu baik-baik saja? Apa kamu terkena serangan jantung? Aku mengipasi Liu Ruyan untuk menurunkan suhu tubuhnya. Sampai hampir 1 jam, baru dia mulai pulih. Setelah sadar, dia sama sekali tidak berani menatapku. Sepertinya merasa sangat memalukan tadi. Dengan panik mencari alasan, lalu lari terbirit-birit seperti anak rusa yang ketakutan. Aku melihat silhouetnya yang pergi dengan tergesa-gesa. Tidak bisa menahan diri berkesimpulan, teman Liu mungkin tidak pernah mendapat perhatian dari orang lain. Jadi, asal orang asing memberi sedikit kebaikan, dia langsung menjadi gelagapan. Hatiku tidak bisa tidak merasa iba. Semakin aktif mencari dia untuk mengobrol. Aku mengirim pesan bertanya, Liu, teman baik, beberapa hari tidak mencariku. Apakah karena malu? Di sisi lain tertulis, sedang mengetik, untuk waktu yang lama baru mengirimkan 1 baris kata. Liu Ruyan membalas, kayu bodoh ini masih tahu kata malu ya? Aku membalas bertanya, bukankah kamu bersembunyi karena malu padaku? Liu Ruyan membalas 1 kata. Dia menambahkan lagi, apakah ini pertama kalinya seumur hidupku menerima ciuman dari laki-laki? Aku menggaruk-garuk kepala, membalas dengan berkata, secara teknis, gosip itu juga bukan pertanyaan yang sebenarnya. Langsung mengejar dengan pertanyaan, teman Si, apakah sebelumnya kamu juga pernah memberikan ciuman terbang seperti ini kepada perempuan lain? Aku menjawab dengan jujur, tidak, sama sekali tidak. Aku berpikir anak yang kekurangan kasih sayang, selalu berharap bisa menjadi pusat perhatian orang lain. Lalu aku berdehem ringan, secara khusus menekan tombol suara dan berkata dengan serius, teman Liu Ruyan, kamu adalah yang pertama dan satu-satunya. Suara yang dikirimkan, untuk waktu yang lama setelahnya, dia tidak memberikan respon apapun. Aku bertanya dengan cemas, ada apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah dan membuatmu tidak senang? Kali ini dia langsung membalas, tidak, tidak. Liu Ruyan menjelaskan, tadi teman sekamarku bilang, aku tertawa seperti orang bodoh, lalu memukulku dengan bantal guling. Aku sedang menghindar. Aku langsung panik dan berkata, kamu baik-baik saja, mereka bagaimana bisa mengganggumu lagi? Ini keterlaluan sekali. Liu Ruyan membalas, jangan khawatir. Ini cuma candaan antara perempuan, mereka tidak berani memukul terlalu keras. Dia berhenti sebentar, tiba-tiba mengajakku. Liu Ruyan bertanya, besok akhir pekan? Apakah mau pergi mendaki gunung bersama untuk menyegarkan pikiran? Dia mengirimkan pesan suara dengan nada lembut. Pergi berolahraga di luar ruangan, bisa mengalihkan perhatian, meredakan patah hati. Ketua urusan psikologi, kamu akan menemaniku. Kan? Aku tanpa ragu menyetujui. Baik, tidak masalah. Keesokan harinya pagi-pagi sekali. Begitu saya mendorong pintu di bawah asrama putra, langsung melihat Liu Ruyan tersenyum cerah melambai ke arah saya. Namun, ketika pandangannya jatuh di samping saya, senyum cerah itu langsung membeku. Saya menepuk Wang Teng di samping saya, berkata, saya mengajak teman sekamar saya. Kamu tidak keberatan kan? Dia orang sini, pernah mendaki gunung itu, tahu jalur mana yang pemandangannya paling bagus. Liu Ruyan menarik sudut bibirnya yang kaku menjadi sebuah senyuman, berkata, tentu saja tidak keberatan. Ramaikan lebih seru. Saya lalu memperkenalkan mereka satu sama lain. Wang Teng, tapi tidak bicara, hanya memicingkan mata memandangi Liu Ruyan dari atas ke bawah. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menepuk pahanya dan berkata, wah, apakah teman sekamarmu itu namanya Li Xia? Liu Ruyan terkejut, bertanya, bagaimana kamu tahu? Wang Teng berkata sambil tertawa, dia adalah pacar yang baru saja saya dapat. Katanya di asramanya ada seorang gadis cantik.
Dia pernah menunjukkan fotonya. Saya pikir itu cuma foto internet, ternyata aslinya lebih cantik dari fotonya. Mendengar ini, saya justru mengerutkan kening. Saya bertanya dengan serius, Wang Teng, apakah pacarmu itu biasanya suka sekali mengganggu orang? Wang Teng memandangnya dengan bingung dan bertanya, tidak juga, kapan dia mengganggu orang? Sifatnya cukup baik. Begitu teringat Liu Ruyan sering dikucilkan dan ditekan oleh teman sekamarnya. Wajah saya langsung berubah muram. Saya baru saja mau membongkar Liu Ruyan di asrama. Liu Ruyan, tapi tiba-tiba dengan tergesa-gesa memotong saya. Si Hao, waktunya sudah tidak, mari kita sarapan dulu. Saya bersikeras, tapi Liu Ruyan berkata keras, saya yang traktir, mau makan apa? Dia berusaha mati-matian mengalihkan pembicaraan. Aku melihat caranya berbicara, aku terpaksa menelan kembali kata-kataku. Saat mulai mendaki gunung, dia berjalan di depan memberi jalan, baru diam-diam mendekat dan membisikiku. Liu Ruyan berbisik, teman Si, lebih baik jangan bicarakan hal-hal itu dengan teman sekamarmu. Karena di tengah pembicaraannya, dia sepertinya sedang memikirkan sebuah ungkapan yang tepat. Aku pikir aku sudah memahami segalanya, berkata dengan penuh keyakinan, karena kamu takut mempengaruhi hubungan persaudaraanku dengan Wang Teng. Dia terkejut sebentar, lalu mengangguk sambil berkata ya, benar, tepat seperti itu. Liu Ruyan berkata, kekhawatiranmu masuk akal. Kurasa Wang Teng sekarang masih belum tahu wajah asli pacarnya di asrama. Aku berkata dengan wajah serius, jika dia tahu, dan masih melindungi Li Xia, berarti mereka sama-sama buruk. Aku juga tidak akan lagi berteman dengan orang seperti itu. Aku menepuk dada menjamin, teman Liu kamu tenang saja, bagaimanapun juga, aku selalu di pihakmu. Dia menatapku. Di matanya yang indah, berkilau samar seperti sutra. Sorot matanya menunjukkan emosi kompleks yang bergejolak. Dia menghela napas pelan. Liu Ruyan berkata dengan lembut, kalau begitu bicaralah setelah turun gunung. Jangan kita rusak suasana menyenangkan mendaki bersama ini. Ya, aku mengangguk. Dalam hati berpikir, Liu Ruyan terlalu baik hati, terlalu memikirkan orang lain. Gunung ini tidak terlalu tinggi. Kami cepat sampai di puncak. Kabut tipis di pegunungan belum sepenuhnya hilang. Matahari yang baru terbit, seperti mutiara yang mengambang di atas kain sutra tipis. Segala sesuatu di bawah kaki. Aku mengeluarkan ponsel untuk mengambil beberapa foto pemandangan. Tiba-tiba merasa ada kilatan cahaya di samping mengganggu pandanganku. Menoleh ke belakang, Liu Ruyan dengan tenang mengalihkan pandangan. Jari-jarinya dengan cepat mengetik sesuatu di layar ponsel. Dia menjelaskan, aku sedang memotret sudut pemandangan di sebelahmu. Kebetulan aku buru-buru mundur beberapa langkah sambil berkata, oh, kalau begitu aku minggir tidak menghalangi bidikanmu. Tapi dia malah menurunkan. Ponselnya tidak jadi memotret lagi. Sebaliknya maju beberapa langkah berdiri berdampingan denganku dalam cahaya pagi. Di bawah menolehkan kepala. Bertanya dengan suara rendah. Liu Ruyan bertanya, Si Hao, jika aku kembali ke keadaan ceria seperti dulu, bisakah aku masih mengajakmu jalan-jalan berdua saja? Aku berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala dengan tegas. Aku menganalisis dengan serius. Itu artinya kamu masih bergantung padaku secara bawah sadar. Secara emosional belum mandiri. Itu sama sekali tidak boleh. Aku berkata dengan serius. Jadi setelah kamu sembuh, aku harus mengisolasi diri darimu untuk sementara waktu. Sampai kamu benar-benar terbebas dari bayang-bayang patah hati. Ini namanya terapi desensitisasi. Dia mengerutkan alisnya yang indah. Protes dengan lemah. Tidak serumit itu kan? Aku hanya ingin bertemu denganmu. Seperti ini juga tidak boleh? Aku menolak dengan tegas tidak boleh. Ini masalah prinsip. Dia pasrah menundukkan kepala. Bergumam pelan. Kamu benar-benar orang yang bodoh. Wang Teng di depan tiba-tiba menghela napas panjang. Aku bertanya dengan bingung. Kamu menghela napas karena apa? Aku memberinya pandangan bertanya. Wang Teng tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, Haozi, aku tertawa. Kamu ini kepala batu. Dia tersambil melihat ke Liu Ruyan. Bercanda, si cantik Liu bertemu dengan pria sejati kelas kakap seperti dia. Kamu pasti bakal pusing 7 keliling. Aku merasa bingung, tapi tidak mengejar lebih jauh. Hanya memandang Wang Teng dengan wajah serius. Aku berkata dengan nada bijak, Wang Teng, menurutku kamu perlu memahami lebih dalam soal karakter pacar barumu. Wang Teng terkejut oleh ekspresi serius dan sungguh-sungguhku. Bertanya heran, kamu kenal Li Xia? Kok rasanya kamu sepertinya sangat membencinya? Aku baru saja bersiap menjelaskan. Tiba-tiba terdengar teriakan dan suara benda berat jatuh dari samping. Mengikuti arah suara, terlihat Liu Ruyan terjatuh di bawah tangga. Dia memegang pergelangan kaki sambil menarik napas dalam-dalam dengan wajah kesakitan. Aku terkejut setengah mati. Buru-buru berlari mendekat dan bertanya, teman Liu, kamu baik-baik saja? Liu Ruyan menggigit bibirnya berkata, tidak, aduh, sepertinya tidak baik-baik saja. Dia memegangi pergelangan kakinya. Napasnya agak tersengal, sepertinya keseleo, sakit sekali. Wang Teng mengamati beberapa anak tangga itu, bergumam pelan. Tangga setinggi ini kok bisa sampai jatuh seperti ini? Baru saja selesai bicara, Liu Ruyan sudah mengerutkan kening memandangku dengan suara ingin menangis berbisik. Si Hao, kakiku benar-benar sakit sekali. Hatiku cemas. Baru ingin mengulurkan tangan untuk memeriksa lukanya. Tapi Wang Teng mencegah. Haozi, jangan asal menyentuh. Jangan-jangan malah memperparah lukanya. Lebih baik kita cari bantuan. Aku hanya bisa mengangguk. Baru mengeluarkan ponsel bersiap memanggil bantuan. Tiba-tiba mendengar seorang perempuan dari kejauhan memanggil Ruyan. Seorang perempuan dengan wajah cantik berlari dari jalan setapak di pegunungan. Berhenti di depan kami dengan terengah-engah. Wang Teng berteriak dengan terkejut. Li Xia, kenapa kamu datang? Li Xia juga tampak bingung. Melirik Liu Ruyan, lalu melihat kami. Dia bertanya, bukankah kamu yang mengirim pesan agar aku? Aduh, Ruyan, kamu kenapa?
apa? Ternyata inilah teman sekamar yang jahat yang suka menindas Liu Ruyan. Aku segera mengerutkan kening. Secara refleks ingin melindunginya dengan berdiri di depan Liu Ruyan. Wang Teng telah menjelaskan dengan singkat bagaimana Liu Ruyan terluka. Li Xia tanpa bicara langsung berjongkok dengan tegas. Berkata pada Liu Ruyan, cepat naik, aku akan memapahmu. Kita turun pelan-pelan. Aku berpikir, jangan-jangan dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menindas Liu Ruyan di perjalanan. Melihatku menatap Li Xia dengan penuh kewaspadaan. Liu Ruyan menggelengkan kepala lemah padaku, lalu menerima bantuan papahan Li Xia. Dia bersandar pada Li Xia sambil memiringkan kepala. Berkata padaku, Si Hao, sebenarnya Xia ini tidak jahat, hanya terkadang bicaranya terlalu blak-blakan. Cara menyampaikannya yang bermasalah. Aku membantah dengan tidak setuju. Dia biasanya sering menindasmu. Hanya dengan memapah seperti ini. Apakah kamu langsung luluh? Teman Liu, kamu terlalu baik hati. Mudah dirugikan. Liu Ruyan batu kecil lemah dan berkata, lagi pula tinggal sekamar pasti ada gesekan kan? Aku masih berharap kita semua bisa rukun. Untuk itu mengorbankan sedikit. Perasaanku pribadi tidak apa-apa. Li Xia yang berkeringat deras tampak bingung. Dia bertanya, kamu bilang siapa mengorbankan siapa? Siapa menindas siapa? Liu Ruyan buru-buru mengulurkan tangan menutup mulutnya, lalu menghela napas. Xia, sudah cukup, aku sudah memaafkanmu. Li Xia membelalakan matanya. Liu Ruyan adalah korban dalam peristiwa ini, karena dia sendiri bilang tak ingin mempermasalahkannya. Aku pun tak bisa berkata lebih jauh. Naik turun asrama perempuan memang tidak nyaman. Setelah dia cuti, akhirnya menyewa sebuah apartemen kecil dekat kampus. Agar Liu Ruyan tidak ketinggalan pelajaran, aku sering mengantarkan catatan dan memberinya les tambahan. Mendekati akhir semester, tugas anggota komite psikologi tiba-tiba menjadi sangat padat. Selain mempersiapkan ujian akhir, aku juga harus melakukan survei kesehatan mental. Begadang membuat PPT untuk kelas psikologi. Katanya anggota komite psikologi itu santai, tapi ternyata cuma bohong. Di musim dingin ini aku terpaksa meringkuk di sofa apartemen Liu Ruyan dengan tangan kedinginan. Mengetik di laptop, semakin lama kelopak mata atas bawah semakin berat mengantuk. Kantuk datang seperti gelombang. Liu Ruyan meletakkan bukunya, menepuk pelan kepalaku, berkata, mengantuk tidur sebentar saja PPT. Aku yang jaga waktunya nanti. Aku bangunkan kamu. Aku setengah sadar menggerutu. Tidur 10 menit saja. Aku benar-benar tidak tahan. Bersandar di sofa langsung tertidur. Tak terasa berapa lama, aku terbangun oleh aroma makanan yang menggoda. Membuka mata melihat Liu Ruyan sedang melompat-lompat dengan satu kaki di dekat dapur terbuka. Membuatku melihatnya dak dikduk. Langsung berlari mengambil piring di tangannya. Aku memarahi. Kakimu belum sembuh total. Gerak-gerak terus buat apa? Kalau sampai terjatuh bagaimana? Cepat duduk yang baik. Dia tersenyum, tidak berdebat denganku. Lalu melompat dengan satu kaki. Translate_text. Duduk manis di samping dapur menunggu makanan dengan sangat tegang. Aku bangun dan sambil makan tanganku meraba ke arah komputer di samping. Terkejut menemukan PPT ternyata sudah selesai. Aku bertanya, Liu Ruyan, apakah PPT? Dengan satu tangan menopang dagunya dia menatap, berkata, aku mengerjakannya sesuai alur pikiranmu sebelumnya. Kamu periksa saja benar tidaknya. Aku cepat-cepat melihat sekilas. Tak tahan mengacungkan jempol ke arahnya. Memuji terlalu benar. Ini dibuat bahkan lebih baik dariku. Sempurna sampai tak terkatakan. Aku kembali mengambil ponsel membalas pesan di grup kelas. Di dalam ruangan hening sejenak. Dia menghela napas panjang. Liu Ruyan bertanya, Si Hao, akhir-akhir ini benar-benar sibuk ya? Aku sudah 3-4 hari tidak bertemu kamu. Melihat matanya yang seperti anak anjing terlantar yang menyedihkan, aku terpaksa jujur memberitahu Wang Teng. Akhir-akhir ini bertengkar dengan pacarnya, suasana hatinya tidak baik. Aku sedang sibuk menghibur si pecundang besar itu. Mendengar itu dia langsung berteriak, suasana hati tidak baik. Kamu tidak boleh pilih kasih. Aku juga butuh perhatianmu. Aku mengusap pelipis yang sudah berkata, aku tahu. Makanya begitu ada waktu aku langsung datang menemanimu. Di kepalaku sudah otomatis terbayang jurus kloningan. Satu menghibur teman, satu menghibur pacar. Meski tugas di pundak berat, tapi sebenarnya hatiku lebih suka tinggal di tempat Liu Ruyan. Di sini dia orangnya pintar, bahkan tanpa masuk kelas, bisa balik membimbingku mengulang kalkulus. Belum lagi, bisa numpang makan minum. Meski seharusnya aku yang merawat pasien, tapi rasanya malah aku yang dirawat balik sampai hidup kembali. Dia melambaikan tangannya di depan mataku, berkata dengan kesal, tinggallah di sini, fokus menemaniku. Aku menggelengkan kepala, tidak menghiraukan permintaan kekanak-kanakannya itu. Wajahnya menunjukkan sedikit kekesalan, menutupi dada dengan tangan sambil berkata, perasaanku juga sedang tidak baik. Aku sedang bersembunyi di pondok kecil ini. Hati merasa tertekan, hati merasa sedih. Dia mengerutkan kening berkata, sepertinya karena perasaan terlalu buruk, detak jantung pun menjadi tidak normal. Aku bertanya dengan cemas, benarkah? Ketidaknyamanan jantung bukanlah hal sepele. Aku berkata dengan ragu-ragu, tapi biasanya kulihat kamu selalu tersenyum ceria. Tidak terlihat seperti punya penyakit jantung. Dia membantah, itu karena aku pura-pura kuat, tidak ingin membuatmu khawatir. Liu Ruyan berkata dengan serius, jantungku memang tidak terlalu baik, berdetak tidak beraturan. Tiba-tiba dia menarik tanganku, memohon dengan suara lemah. Kalau tidak percaya, coba rabalah dan kamu akan tahu. Tanganku ditarik secara tiba-tiba, terhenti di posisi sedikit di bawah tulang selangkanya. Meski terhalang baju rumah yang tebal, tapi seolah bisa merasakan kehangatan di bawahnya. Aku seperti
setrum, ingin menarik kembali tanganku, tapi ditahannya dengan erat. Aku membuka mata lebar-lebar dan berteriak, "Detak jantungmu memang sangat cepat." Aku bertanya dengan cemas, apakah perlu pergi ke rumah sakit sekarang? Mungkin juga aritmia. Tenggorokannya bergerak pelan, suaranya agak serak. Liu Ruyan berkata, "Kurasa tidak ada masalah besar, hanya merasa hati seperti tersumbat." Dia mendekatkan beberapa langkah, matanya mengandung sedikit permohonan yang tidak jelas. Dia berkata dengan suara lembut, "Kakakmu, _text, tolong pegang seperti ini sebentar, aku rasa akan lebih nyaman." Aku seolah terbungkus oleh tatapan matanya yang lembut. Dengan kepala panas, aku pun menyetujui. "Kalau begitu baiklah." Dengan kaku aku menempelkan telapak tangan di dekat tulang selangkanya. Telapak tangan penuh keringat. Dia sepertinya sangat kepanasan. Kemerahan di pipinya dengan cepat menyebar ke leher dan telinga. Bahkan sampai bagian dalam matanya mulai berkilauan. Setelah cukup lama, baru dia mengeluarkan suara seperti kepuasan atau desahan. "Si Hao, terima kasih. Sekarang aku merasa jauh lebih nyaman." Aku menggelengkan kepala, berkata dengan khawatir, "Kulihat wajahmu tidak terlalu semakin memerah, jangan-jangan kamu demam." Aku segera bangkit mengambil kantong es dari kulkas, membungkusnya dengan handuk dan menempelkannya di dahinya. Aku berkata dengan serius, "Pertama lihat apakah bisa menurunkan panas secara fisik. Kalau masih tidak membaik, aku harus membawamu ke rumah sakit." Liu Ruyan menarik sudut bibirnya tanpa bicara, perlahan merapikan kerah baju yang agak berantai. Dia berkata sambil mengeratkan gigi, "Aku memang perlu menurunkan suhu. Aku tidak apa-apa. Cepat temani aku." Aku sedikit, aku kemudian tersenyum. "Tidak usah sungkan. Ini semua sudah seharusnya kulakukan." Setelah kejadian demam ini, Wang Teng mengajakku minum-minum. Liu Ruyan juga tidak banyak bicara. Sebelum pergi, dia secara spontan mengambil gantungan boneka kucing kecil yang tergantung di tas punggungku. Liu Ruyan mengancam, "Aku akan menyandera kucing ini untuk berjaga-jaga kalau kamu tidak mau kembali mencariku. Sangat kekanak-kanakan dan lucu. Apa yang kamu pikirkan? Cepat temani aku minum." Aku sudah hampir mati kebingungan. Wang Teng bersuara tidak puas. Dia sudah beberapa hari berperang dingin dengan Li Xia. Seluruh dirinya terlihat muram seperti gelandangan. Wajahnya terlihat jelas memburuk. Wang Teng menggerutu. Perempuan memang tidak ada yang baik. Sulit sekali dilayani. Aku tidak berkomentar. Hanya diam-diam menuangkan anggur untuknya. Saat pasangan kecil bertengkar dan emosi, kata-kata kasar apapun bisa diucapkan. Kalau sekarang aku ikut memaki Li Xia, bisa-bisa besok mereka berbaikan. Aku jadi orang bersalah. Wang Teng di sana terus mengeluh dan mencurahkan kesedihan. Aku merasa bosan. Lalu membuka pesan dari Liu Ruyan. Dia mengirim foto memegang pipi boneka kucing. Mengirimkannya ke Liu Ruyan dengan keterangan, "Ayah, kalau tidak segera pulang, bulu-buluku akan habis dielus-elus tante jahat ini." Aku membalas, "Tante jahatnya di mana?" Liu Ruyan membalas 3 tanda tanya. Lalu di layar ponsel muncul 3 amplop merah besar. Liu Ruyan mengirim amplop merah. Liu Ruyan mengirim amplop merah. Liu Ruyan mengirim amplop merah. Aku langsung membalas, "Aku melihat tante cantik yang baik." Liu Ruyan memerintah, "Bawakan aku makanan malam. Aku lapar." Dia menambahkan, "Tidak bawa juga tidak apa-apa. Yang penting kamu harus kembali untuk menebus kucing." Aku tertawa sambil membalas, "San Bin si cantik sudah melihat." Pesan Liu Ruyan terus mengalir deras. Wang Teng menyipitkan matanya yang berkabut. Dia menatap ponselku, berkata dengan lidah keluh di layar, "Haozi, menurutku situasi kalian ini kok tidak normal ya?" Dia menunjukku dengan mabuk. Dia berkata-kata sambil menggerakkan tangannya lama lalu tiba-tiba memukul meja, berkata, "Jangan-jangan dia menjadikanmu papan loncatan pelampiasan perasaan." Aku bertanya bingung, "Papan loncatan apa?" Wang Teng membuat ekspresi simpati, menatapku dengan nada seperti orang yang sudah berpengalaman. Dia berkata, "Cara terbaik untuk menghadapi patah hati adalah dengan cepat terjun ke hubungan baru. Ini disebut transisi tanpa jeda." Dia menghela napas dan berkata, "Mungkin kau dianggap sebagai jerami penyelamat atau pengganti perasaan." Secara refleks aku menyangkal, "Tidak mungkin, dia bukan orang seperti itu." Wang Teng membalas bertanya, "Kalau begitu aku tanya, seperti apa sosok yang diam-diam disukainya yang dia ceritakan sebelumnya?" Aku berusaha mengingat, mengambil beberapa kata kunci dari deskripsi Liu Ruyan sebelumnya. Aku berkata, "Dia bilang pria itu jujur, selalu toleran, tapi agak kaku." Wang Teng memotongku dengan tegas, "Kalau begitu apa yang kukatakan tidak salah sama sekali." Dia berkata keras, "Deskripsi karakternya hampir seperti membacakan dirimu. Pasti karena kau terlalu mirip dengan orang yang disukainya. Dia baru menjadikanmu sebagai pengganti." Dia mendengus dingin, memaki, "Cih, wanita memang tidak ada yang baik, terlalu licik." Aku benar-benar terkejut. Liu Ruyan, perilakunya belakangan ini memang sangat lengket, bahkan agak mesra. Kadang-kadang ketika bertemu dengan matanya yang penuh senyum, aku merasa seperti dikelilingi gelembung-gelembung merah muda. Mungkinkah dia hanya memindahkan rasa suka pada pria itu ke diriku? Begitu memikirkannya, rasa di hatiku tiba-tiba menjadi tidak enak. Seiring dengan perilaku Liu Ruyan yang semakin intim, pertanyaanku juga seperti bola salju, semakin menggelinding besar. Dia sepertinya menyadari sesuatu, mengangkat sudut bibirnya, bertanya, "Kader psikologi, kenapa belakangan ini kamu sering melihatku diam-diam?" Aku ragu-ragu lama, akhirnya memutuskan untuk bertanya dengan jelas. Aku mencoba berkata, _text, ada satu hal yang tidak tahu pantaskah diucapkan atau tidak. Dia tersenyum dengan suasana hati yang sangat baik, berkata, "Antara kita masih ada apa yang tidak bisa dibicarakan." Maka aku menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Laki-laki yang kau sukai yang kau sebut sebelumnya, siapa sebenarnya?" Dia segera menghentikan sikap santainya, duduk tegak, tampak agak gugup.
Liu Ruyan terbata-bata bertanya padamu. Mengapa kau tiba-tiba menanyakan ini? Ini pertama kalinya aku melihatmu begitu penasaran dengan Go. Aku balik bertanya. Tidak boleh penasaran? Bukan tidak boleh. Melihatnya mengeratkan gigi. Matanya berkelit-kelit. Aku tidak tahan mendesak bertanya. Apakah karakternya sangat mirip denganku? Liu Ruyan heran bertanya. Bagaimana kau tahu? Dia menarik napas dalam-dalam. Seperti tertusuk perasaannya. Apakah kau sudah menebaknya? Ternyata dugaan Wang Tong adalah benar. Hatiku tiba-tiba diliputi perasaan yang tidak bisa diungkap. Agak kecut, agak sesak. Seperti disumbat kapas basah. Liu Ruyan justru menunjukkan senyum malu, menunduk berkata, karakter dia sangat lugu dan menggemaskan. Gaya kerjanya juga sama sepertimu, laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Dua tangannya tergenggam, seiring napasnya yang cepat. Diam-diam menggosok-gosok jari, hati-hati bertanya. Jadi bisakah aku umumkan nama orang ini sekarang? Melihat matanya berbinar, seolah sebentar lagi akan mengucapkan nama itu. Aku justru memilih mundur. Aku terdiam sejenak, dingin berkata, aku tidak ingin tahu sekarang. Aku berdiri berkata, hal-hal ini simpanlah di dalam hatimu untuk dirasakan sendiri. Tidak perlu memberitahuku. Dia terkejut, cahaya di matanya jelas sekali meredup. Kamu tidak mau membiarkanku bicara. Apakah karena kamu tidak bisa menerimanya? Aku mengakui dengan jujur. Aku tidak bisa menerima menjadi bayangan orang lain. Wajahnya langsung pucat pasi. Lama sekali baru berkata dengan lemah. Baik, karena kamu tidak mau mendengar, maka aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku menghargai pilihanmu. Sejak saat itu, hubunganku dengan Liu Ruyan menjadi sangat rumit. Aku sengaja mengurangi frekuensi menemuinya, ingin membuat kita berdua tenang. Dia mengirimkan beberapa stiker kucing menangis. Setelah melihat reaksiku dingin, tidak lagi seperti dulu yang selalu mengganggu. Tapi sebagai anggota komite psikologi, aku masih harus sesekali mengingatkannya mengisi formulir kesehatan mental. Tidak terhindarkan harus pergi ke apartemen sewaannya. Begitu masuk, aku mencium aroma dupa yang harum, membuat hati tenang. Dia duduk di sofa di hadapanku, menggunakan sweater baru yang belum pernah kulihat. Rambut panjangnya juga terurus dengan lembut. Sambil mengamati aku berpikir, tampaknya dia akhir-akhir ini sudah move on. Hidupnya cukup baik. Setelah selesai mengisi, Liu Ruyan memberikan formulir yang sudah terisi padaku. Aku mengulurkan tangan untuk mengambil ujung kertas itu, tapi dipegangnya erat-erat tidak dilepas. Dia mengangkat kepala melihatku perlahan berkata, aku sebentar lagi akan kembali ke sekolah, tapi karena terlalu lama menjauhi keramaian, aku takut punya gangguan sosial. Liu Ruyan memohon, anggota komite psikologi, bisakah kamu tinggal? Tolong bantu aku menyesuaikan kondisi mental lagi. Aku terdiam sejenak, dengan tegas berkata, hari ini sudah terlalu malam, laki-laki perempuan sendirian tidak. Dia mengejar, kalau besok bagaimana? Aku mengelak, besok aku harus mempersiapkan ujian. Kalau begitu pasti datang hari setelah besokan. Saya ada kelas sepanjang hari. Lalu bagaimana lusanya? Lusanya saya harus kerja paruh waktu. Tentang teman sekelas Liu, saya menyela orang yang salah. Menurut saya kondisi kamu sekarang sudah baik. Saya dengan hati-hati mempertimbangkan kata-kata. Kamu sekarang sudah pulih. Tidak perlu saya lagi melakukan mediasi. Saya berkata dengan maksud tersirat. Selalu menaruh harapan sendiri pada orang lain. Bahkan menjadikan orang lain sebagai pengganti. Ini bukan hal yang baik. Mungkin justru karena saya dan pria itu terlalu mirip yang membuatnya sulit move on. Dan saya juga tidak ingin lagi menemani dia bermain game pengganti ini. Saya berkata dengan serius kepadanya. Yang kamu butuhkan sekarang bukan mediasi, tapi perlu berhenti. Berhenti ketergantungan pada orang itu. Liu Ruyan terkejut sebentar, menopang diri dan berdiri dari meja. Sepertinya ingin menjelaskan sesuatu. Apa maksudnya? Berhenti apa? Saya tidak berani menatap matanya. Langsung berbalik dan berjalan ke arah pintu. Saya membelakanginya dan berkata, berpisah, hanya sementara tapi baik untuk kita berdua. Saya berkata dengan tegas, teman sekelas itu, kedepannya di sekolah, kita tetap berteman biasa saja. Tampaknya yang perlu berhenti, juga termasuk saya. Saya menenangkan hati dan memaksa diri memblokir semua kabar tentang Liu Ruyan. Wang Teng belum berbaikan dengan Li Xia. Karena merasa frustrasi, dia memaksa saya ikut serta dalam pesta persahabatan klub. Tempatnya ditentukan di sebuah warung barbecue terbuka di luar kampus. Wang Teng, berbeda dengan kesuraman sebelumnya, sangat aktif. Mulai mengajak bicara perempuan di meja sebelah, seolah-olah melakukan sosialisasi balas dendam. Saya sambil asyik makan barbecue, sambil secara mekanis mengulurkan kode WeChat-nya. Seorang perempuan pendek di sampingnya tertawa cekikikan, menyodorkan tusuk sate yang baru matang ke piring saya. Dia bertanya sambil tertawa, ganteng, kok kamu cuma sibuk makan, tidak bicara? Gerakan mengunyah saya berhenti sebentar, menelan daging di mulut. Saya berkata dengan datar, kalau semua orang sibuk bicara, mengobrol, maka makanannya tidak ada yang makan, sia-sia uang dan makanan. Perempuan itu terkejut sebentar, lalu dia tertuma, apa yang kamu katakan sepertinya juga masuk akal. Kemudian dia juga tidak mengobrol lagi, bahkan menemani saya makan sambil mengunyah, sambil memberi komentar bahwa tusuk satenya enak. Ketika saya menunduk makan, poni di dahi terjuntai ke bawah, selalu menyentuh mulut yang penuh. Melihat hal itu, dia dengan natural mengulurkan tangan membantu menyisir rambutku ke samping. Saya refleks mundur, tiba-tiba mendengar suara gedebuk keras dari luar pintu. Tampak Li Xia bergegas masuk dengan marah, menunjuk Wang Teng dan memaki. Wang Teng, kita belum resmi putus, kamu berani bermain mata dengan cewek lain di sini. Wang Teng membalikkan mata, berkata dengan dingin, apa kamu lupa, aku sudah kirim pesan bilang putus denganmu kemarin. Li Xia marah, aku tidak setuju. Putus sepihak, tidak sah. Wang Teng bersikap keras. Aku peduli apa kamu setuju atau tidak.
Gue sudah muak denganmu. Keduanya tidak peduli pandangan orang sekitar, berkutat dan bertengkar seperti ayam jago. Lari lagi keluar toko untuk menyelesaikannya. Melihat mereka seperti itu, aku juga tidak mood makan lagi. Mengambil tas siap mundur. Cewek pendek yang satu meja itu menarik lengan bajuku dan bertanya, tunggu dulu. Cowok ganteng, bolehkah kita bertukaran kontak? Berkenalan. Aku agak ragu. Lagi pula menolak cewek tidak sopan. Tiba-tiba dipanggil dengan keras oleh seseorang. Nomor 10 Liu Ruyan entah sejak kapan sudah muncul di persimpangan jalan. Terengah-engah, tangannya masih memegang tongkat hiking. Menatap Liu Ruyan dengan tajam. Pandangannya mengarah ke bawah. Melihat tangan cewek itu menarik lengan bajuku, sorot matanya langsung menjadi tajam. Dia berjalan cepat, bahkan langsung menyela. Dengan arogan menghalangi di depan cewek itu. Dia berbalik dan berkata padaku, _text, Shihao Wang Teng dibawa pergi oleh Li Xia. Sebagai teman, kamu tidak mengejarnya. Aku tersadar dari lamunan. Diam-diam melepaskan tangan gadis itu. Aku berkata pada gadis itu, maaf, kita bicara lain kali saja. Sekarang aku harus mencari temanku. Mendorong pintu toko, mengejar keluar. Pasangan kekasih itu sudah hilang tanpa jejak. Aku menelepon Wang Teng tapi tidak diangkat. Mungkin sedang bertengkar hebat. Liu Ruyan juga mengeluarkan ponselnya menelepon Li Xia. Sama-sama tidak bisa dihubungi. Aku menghela napas dalam udara dingin. Pasangan kecil ini tidak tahu akan membuat keonaran apalagi. Liu Ruyan berdiri diam di sampingku. Tiba-tiba berkata, jangan khawatir. Mereka sudah berkencan cukup lama. Masing-masing tahu batasannya. Bertengkar di kepala tempat tidur, berdamai di ujungnya. Aku dengan tajam menyadari ada yang tidak beres. Aku bertanya, bagaimana Li Xia tahu kita berada di tempat terpencil kecil ini? Dan bagaimana kamu juga bisa ada di sini? Dia menatap mataku. Kali ini memilih untuk jujur. Karena aku melihat lokasi yang kamu bagikan di ponsel. Aku terkejut. Lalu kamu beritahu Li Xia? Liu Ruyan mengangguk mengaku. Ya. Dia berhenti sejenak, berkata dengan suara tenang. Aku juga yang menyuruhnya masuk untuk merebut orang. Dia terus membongkar rahasia. Aku juga mengajarinya untuk menggunakan segala cara memalukan untuk berdamai dengan pacar. Jika tidak mendapat maaf, jangan pernah melepaskannya. Cara mengejar yang memalukan ini membuatku terdiam. Aku tidak bisa menahan diri mengkritik. Benar-benar tidak terlihat kalau kamu adalah kepala penggemar CP mereka berdua. Liu Ruyan. Sudut mulutnya berkedut. Menghela napas panjang. Dia menatapku dan berkata, karena hanya dengan cara ini, mengalihkan mereka. Aku punya alasan untuk menemuimu sendirian. Shihao, aku tidak ingin lagi membohongimu. Terlalu lelah berpura-pura. Langkahnya agak terhuyung-huyung. Dengan pandangan tenang dan mendalam ia menatap Liu Ruyan. Jujur mengaku, sebenarnya aku sama sekali tidak punya yang disuka. Juga tidak patah hati. Semua itu hanya alasan yang kugunakan untuk mendekatimu. Kepalaku berdenging bertanya, kamu bilang apa? Dia terkekeh tanpa daya. Dengan sedikit ejekan pada dirinya sendiri. Liu Ruyan berkata, ternyata kamu benar-benar tidak merasakannya sama sekali. Benar-benar bodoh. Aku berdiri di bawah lampu jalan yang temaram. Merasa angin dingin musim dingin menerobos masuk ke kerah bajuku. Selanjutnya, kata-katanya terbawa angin bersama nafas hangatnya masuk ke telingaku. Membakar dan mengejutkan. Dia berkata, tidak pernah ada orang lain. Orang yang kusukai selalu kamu. Liu Ruyan berkata dengan tegas, aku menyukaimu. Shihao. Liu Ruyan menundukkan kepala. Jari-jarinya meremas ujung bajunya sambil berkata, aku takut. Kalau langsung membongkar rahasia ini, kamu tidak akan lagi mengizinkanku mendekatimu. Dia berkata dengan sedih, karena itulah aku menundanya sampai sekarang. Menciptakan begitu banyak kebohongan, menimbulkan begitu banyak kesalahpahaman. Aku menatap Liu Ruyan, wajahnya yang tampak sangat lembut di bawah cahaya lampu membuatku terdiam sebentar. Tiba-tiba, banyak hal yang dulu tidak kupahami menjadi tersambung. Aku bertanya, lalu katamu kamu di asrama diasingkan oleh Li Xia. Mereka memusuhimu, mengganggumu juga bohong. Sorot matanya muram, seperti anak yang melakukan kesalahan. Mengangguk sedikit melihat tatapanku turun ke arah kakinya. Dia menggigit bibirnya, berkata pelan, aku juga tidak sengaja. Waktu kaki terkilir itu, aku sengaja jatuh sendiri karena lihat kamu mau pergi. Aku mengerutkan kening. Perasaanku campur aduk. Berkata dengan suara muram. Liu, aku benar-benar pernah khawatir. Kamu sampai hampir bertengkar dengan temanmu. Kamu tidak seharusnya membohongiku tentang hal seperti ini. Aku berkata dengan sedikit kecewa. Aku selalu mengira kamu adalah korbannya. Aku menghentikan ucapanku. Diam-diam menatap kegelapan malam di pinggir jalan. Entah sejak kapan, aku sering tiba-tiba mengingatnya, mata yang seolah bisa bicara itu, dan ekspresinya yang selalu diliputi kesedihan sama. Aku juga tahu kalau ada sate yang enak, langsung kepikiran untuk dibungkus buat Liu Ruyan. Lihat lelucon lucu. Pengin share ke dia. Lihat mainan penghilang stres yang lucu pengin dibeliin buat dia. Aku juga sering online nanya teman gimana cara bantu cewek keluar dari bayang-bayang putus cinta. Tapi sekarang dia bilang, semua kesedihan dan air matanya, semua diperlihatkan ke aku. Aku tarik napas dalam-dalam dan berkata, Liu Ruyan, kalau awal hubungan kita dibangun di atas kebohongan yang direncanakan, aku rasa aku tidak bisa menerimamu. Begitu balik ke asrama, Wang Teng langsung senyum sinis, bilang ke gue, Brot, aku balikan sama Li Xia. Hehe. Dia penasaran nanya, gimana dengan si cantik Liu? Barusan Li Xia bilang ke aku, sebenarnya Liu Ruyan sangat mencintaimu. Waktu itu cuma strategi. Aku berbaring di tempat tidur, aku cuma diam. Wang Teng terus ngejar-ngejar nanya, masih terus mendesakku. Aku diam sebentar, balik badan, bilang, aku mau tidur, besok pagi ada kelas. Aku berbaring di tempat tidur, rasanya fisik dan mental lelah sekali. _text
Dengan cepat tenggelam dalam mimpi yang aneh dan berwarna-warni. Dalam mimpi Liu Ruyan, ekspresinya yang linglung dan putus asa selalu berkeliaran di depan mataku. Tak bisa diusir. Sampai alarm berbunyi. Wang Teng memanggilku untuk pergi kelas. Aku baru tersadar. Dengan kepala pusing aku bergegas ke ruang kelas. Duduk di sudut barisan belakang. Tak lama kemudian seseorang duduk di sampingku. Membawa angin harum yang familiar. Aku tidak mengangkat kepala. Berkata dingin, di sini sudah ada orang. Gerakan lawan bicara terhenti. Suaranya terdengar sangat rendah. Liu Ruyan berkata pelan. Baik, mengganggu. Wang Teng yang baru selesai beli sarapan kebetulan melihat kejadian ini. Mengagumi penuh heran. Duduk dia berkata pelan. Kamu terlalu kejam ya. Si cantik sudah mengejar sampai ke kelas, benar-benar mengabaikannya. Aku tahu tadi itu Liu Ruyan, tapi hambatan dalam hatiku belum terlewati. Sementara tidak ingin peduli padanya. Aku membantah, bukannya kamu yang bilang, perempuan tidak ada yang baik. Li Xia di belakang kebetulan mendengar dan buru-buru mencolok punggungnya dengan pulpen. Kemarin masih panggil aku sayang, hari ini bilang aku bukan orang baik. Wang Teng buru-buru menoleh dan memberikan senyum manis. Membujukmu. Telingaku akhirnya mendapat ketenangan sesaat. Tapi masih bisa merasakan sorotan mata membara dari kejauhan yang terus menempel pada tak bisa dihilangkan. Aku menghela napas dan memaksakan diri menatap papan tulis. Sepanjang waktu tidak sekalipun melihat ke arahnya. Berlangsung beberapa hari. Pasca Perang Dingin. Awalnya aku merasa tidak nyaman lalu perlahan terbiasa dengan tekanan rendah ini. Setelah kelas guru mengumumkan tugas akhir. Tugas perlu diselesaikan berkelompok. Tugas mata kuliah pilihan seperti ini cukup santai. Translate_text. Menemukan Li Xia juga menarik Liu Ruyan ke dalam grup. Li Xia mengirim pesan mengatakan, kebetulan sekali, wahaha memang takdir. Aku menatap layar Xia, kebetulan lagi jadi ketua kelompok dengan kuasanya yang besar. Tugas mengumpulkan data dibagikan kepada aku dan Liu Ruyan. Dia berkata di grup, kalian berdua bertugas mengumpulkan data latar belakang. Tugas ini tidak mudah. Kalian harus banyak berdiskusi offline. Aku tak bisa berkata-kata. Hanya bisa memaksakan diri menghubungi Liu Ruyan. Dia seperti sedang menunggu di depan layar. Tidak sampai 10 detik setelah aku mengirim pesan, dia sudah tiba-tiba muncul di perpustakaan. Di kursi sebelahku, Liu Ruyan berkata dengan patuh, aku bisa melakukan apapun. Silakan perintahkan saja, aku menelan ludah. Dia meliriknya. Berusaha menggunakan nada bicara resmi menjelaskan isi tugas. Dia diam-diam menelan ludah, seperti murid SD yang patuh, tanpa henti menyaksikan kursinya semakin mendekat, hampir menempel padaku. Aku diam-diam bergeser ke samping. Data yang dicari sebenarnya sederhana. Hanya dengan satu komputer kami berdua hampir selesai mengatur dalam lebih dari 1 jam. Dia memandangi dokumen yang sudah penuh. Diam-diam menghela napas halus, seolah merasa waktu berlalu terlalu cepat. Liu Ruyan bertanya, kamu lapar tidak? Aku akan belikan sesuatu untuk dimakan. Aku menolak. Tidak perlu, aku tidak nafsu makan. Dia bersikeras, kalau begitu aku belikan kamu segelas bubble tea. Aku tahu merek yang kamu suka. Ada varian baru setengah gula tanpa es. Dia buru-buru berdiri sebelum aku sempat bereaksi. Liu Ruyan berkata, tunggu, aku bilang. Aku memandanginya sebentar lagi kembali. Aku memandangi bayangannya yang berlari menghilang di pintu. Perasaan campur aduk tak terucapkan. Dia bilang dirinya diabaikan oleh ketua kelompok. Tidak tahu ingin melihat progres data yang kami periksa. Kebetulan dia ada di area lain perpustakaan. Aku langsung mengizinkannya datang. Data sudah hampir selesai dicari. Aku menyuruhnya sekalian mencari beberapa gambar pendukung untuk ditambahkan. Dia agak kurang terampil dalam beberapa operasi. Tampak bingung, aku pun mendekatkan darah. Menunjuk layar komputer untuk menjelaskan padanya saat Liu Ruyan kembali membawa 2 cup teh susu yang dilihatnya adalah pemandangan kepalaku dan kepala gadis itu saling berdekatan. Dia berdiri terpaku di lorong. Teh susu di tangannya dengan suara patah jatuh ke lantai. Aku mendengar suara itu dan refleks menoleh. Hanya melihat bayangan Liu Ruyan berbalik dan lari panik. Aku bingung mengedipkan mata. Apalagi yang terjadi dengan gadis ini? Aku buru-buru berkata pada gadis itu, maaf, langsung berlari mengejarnya. Liu Ruyan seperti belut licin yang bayangannya tampak dekat di depan mata, tapi sebenarnya tidak bisa ditangkap. Aku berteriak, Liu Ruyan, kamu lari apa? Dia berteriak dengan suara menangis. Jangan pedulikan aku. Biarkan aku mati. Aku merasa seperti sedang syuting drama idol. Harus menemani dia bermain game kejar-kejaran seperti ini. Tapi meski kaki gadis ini tidak panjang, larinya sangat cepat. Aku terengah-engah mengejarnya sampai ke atap gedung sekolah. Dia tanpa bicara memanjat tangga di tepi atap. Dengan mata berkaca-kaca menoleh, melihat angin, menghembuskan rambut panjangnya yang berantakan. Liu Ruyan menuduh, Si Hao, kamu tidak punya hati. Dia menangis berteriak, kamu sudah peluk juga, sudah cium juga, sudah mengambil begitu banyak keuntungan dariku. Tidak bertanggung jawab, langsung berbalik dan mesra dengan orang lain. Aku benar-benar ingin melompat saja. Aku hampir kehabisan kesabaran. Ini semua dari mana ke mana? Putus asa berteriak. Kamu marah bilang apa? Adalah kematian berjalan. Di atas tanah sangat berbahaya angin. Tapi akhirnya dia di air mata punya takut-takut tinggi. Pusing terpaksa berjongkok, tapi masih mati. Di kepala lihat aku Liu Ruyan berbisik. Mau aku turun juga boleh, kecuali sekarang setuju jadi pacarku. Aku membelalakan mata, bertanya, teman Liu, ini ancaman? Dia takut dengan tatapanku sampai menggigil. Seperti takut aku marah pergi begitu saja. Suara bicara lebih pelan. Dia lembut berkata, bukan ancaman, ini permintaan. Tolong dong. Aku tidak peduli rayuannya langsung berjalan lewat. Tengok di tepi lihat ke bawah. Lalu aku diam. Aku menoleh ke dia berkata, Liu Ruyan di bawah ini ada balkon besar lantai 2. Lo lompat di
sini paling 2 meter. Tidak mati orang tidak banyak. Keseleo kaki. Kakinya masih gemetaran, mengencangkan, mata tidak berani lihat ke bawah. Dia gemetar berkata, tapi aku takut tinggi. 2 meter juga takut. Aku penuh tanda tanya. 2 meter, lo juga takut tinggi. Itu lo masih berani naik? Dia berteriak dengan yakin. Takut? Justru karena takut jadi tekadku besar kan? Aku berpikir sebentar, langsung juga naik ke atas, bersiap mau lompat ke bawah. Dia langsung panik. Nafas tersengal menjulurkan tangan tarik aku di sini berbahaya. Lo cepat turun, jangan bodoh. Aku tenang berkata, lo turun dulu. Aku baru turun. Dia buru-buru menyuruhmu turun dulu. Aku bersikeras, kalian berdebat lama sekali. Akhirnya dengan setengah menarik setengah menggendong, aku berhasil menurunkannya. Tubuhnya yang lembut meringkuk di pelukanku. Kedua tangan mencengkeram kerah bajuku erat-erat. Tidak berhenti-henti gemetar. Jelas-jelas takut ketinggian. Masih bisa berdiri di atas sana dan berdebat denganku begitu lama. Benar-benar tidak tahu harus bilang dia pemberani atau penakut. Dia dengan lembut menepuk-nepuk punggungnya untuk menenangkan. Sudah, jangan berulah lagi. Aku menambahkan, dan setelah kembali, hapus semua novel roman norak di ponselmu. Jangan pelajari trik-trik seperti ini. Aku ingin berdiri, tapi dia merangkul pinggangku erat-erat. Tidak melepaskan, menyembunyikan wajah di dadaku. Berkata dengan suara tertahan, Liu Ruyan memohon, Si Hao beri aku kesempatan. Boleh? Aku benar-benar menyukaimu. Aku dengan tenang menunduk memandangnya, merasakan pakaian di dadaku, perlahan basah oleh air mata hangat yang merembes. Aku menghela napas, berkata kompromi, baiklah, aku akan mempertimbangkannya lagi dengan lebih hati-hati. Setelah melalui periode tenang, aku merasa amarah dalam hatiku sudah hampir hilang. Ingin mencari kesempatan untuk berbicara baik-baik dengan Liu Ruyan begini, kamu membuka kalender ponsel. Pandangan jatuh pada hari yang pernah dijanjikan bersamanya itu. Ulang tahun Liu Ruyan. Dia pernah merajuk padaku bilang, hari itu aku harus jadi orang pertama di seluruh dunia yang memberinya ucapan selamat. Saat hari ulang tahun tiba, Liu Ruyan justru menghilang tanpa jejak. Li Xia memberitahu Liu Ruyan, tahun ini tidak ingin merayakan ulang tahun. Pagi-pagi sudah pergi dari asrama, tidak tahu kemana perginya. Aku merasa curiga, berdasarkan ingatan menemukan apartemen yang kamu sewa itu. Hanya melihat pintunya terbuka sedikit, dari dalam terdengar suara wanita yang tajam dan menusuk telinga. Mendengarnya saja membuat bulu kuduk merinding. Kamu masih berani merayakan ulang tahun untuk adik laki-laki di rumah. Translate_text. Karena kamu bahkan tidak bisa turun dari tempat tidur dan masih perlu dilayani. Bagaimana bisa masih bersantai di luar seolah tidak terjadi apa-apa? Apa kamu tidak punya hati? Sekarang kamu harus berlutut di depan adik, memohon maaf darinya. Ini semua salahku. Bagaimana bisa aku melahirkan bintang sial sepertimu? Membuat anak kesayanganku terluka seperti ini? Kenapa kamu tidak mati saja? Yang seharusnya cacat adalah kamu. Wanita itu menangis dan memaki. Ucapannya sangat jahat. Sedangkan Liu Ruyan seperti boneka kayu. Tidak ada reaksi perlawanan sama sekali. Sungguh tidak bisa didengar lagi. Dia pernah berdiri di pintu dengan dingin. Kamu siapa? Mengapa berada di sini memaki-maki rumah pribadi? Wanita itu melihat ada pria tinggi besar yang memaki. Semangatnya justru berkurang. Matanya seperti melihat tikus yang ketakutan dan menghindar. Aku berkata dengan tegas tidak pergi. Aku sekarang akan menelepon polisi. Kepalanya mengerut, melirik tajam ke Liu Ruyan yang meringkuk di sudut ruangan, sambil terus memaki-maki melewatiku dan meninggalkan ruang tamu. Di dalam ruang tamu, cahaya redup. Aku mengulurkan tangan ingin meraba saklar di dinding, tapi dihentikan oleh suara Liu Ruyan. Jangan nyalakan lampu. Suaranya rendah dan serak, seperti sudah lama tidak berbicara. Liu Ruyan berkata, Si Hao, pulanglah, penampilanku sekarang pasti sangat memalukan. Aku tidak ingin kamu melihatnya. Aku tidak mendengarkannya. Dengan memanfaatkan cahaya bulan dari jendela, meraba-raba dan duduk di lantai di sampingnya. Aku berkata dengan lembut, jangan lupa. Aku adalah ketua kesehatan mental. Kamu bisa ceritakan semua hal yang tidak menyenangkan padaku. Dalam keheningan yang membeku selama beberapa saat, hanya terdengar suara napasnya yang tertahan. Setelah lama sekali, dia perlahan mulai bercerita. Waktu kecil aku bisa dibilang anak yang ditinggal sebelum usia 10 tahun. Translate_text. Aku baru tahu ternyata aku punya adik laki-laki. Sejak lahir dia sudah dimanja oleh orang tuaku. Sifatnya sangat mencolok. Karena itulah dia berani berbicara langsung kepada ibuku. Aku menangkap nada iri dalam nada bicaranya. Aku bertanya, kalau kamu, bagaimana orang tuamu memperlakukanmu? Dia berhenti. Tidak menjawab pertanyaan ini jelas-jelas tidak baik. Liu Ruyan melanjutkan. Kemudian terjadi kecelakaan. Pada ulang tahunku yang ke-12, ibuku jarang-jarang membeli kue. Adik berebut untuk meniup lilin. Tidak sengaja membentur sudut meja, jatuh ke lantai, mengakibatkan kerusakan permanen pada otaknya. Pergerakan juga tidak lincah. Melihatnya kembali terdiam. Aku menghubungkan dengan kegilaan wanita tadi. Bereka-reka. Jadi ibumu melampiaskan semua kemarahan ini padamu. Menganggap ulang tahun. Dia tersenyum getir. Setelah ayahku meninggal, kondisi mentalnya tidak stabil. Setiap tahun pada ulang tahunku, dia akan berusaha menemukanku, melampiaskan amarahnya padaku. Kalau tidak bisa menemukanku, akan menelepon dan mengganggu nenek. Aku mengerutkan kening,
Rasa marah memenuhi hatiku dan berkata, tapi ini jelas-jelas kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan adikmu sendiri. Apa hubungannya denganmu? Kamu tidak perlu menghiraukan tuntutan tidak masuk akalnya. Dia sepertinya tersenyum dalam kegelapan. Tawa yang terdengar lebih menyedihkan daripada tangisan. Liu Ruyan berkata, tenang saja, sekarang aku sudah besar, sudah lama terbiasa. Dia hanya berani memaki secara lisan. Sekali memaki tidak berani, benar-benar berbuat sesuatu padaku. Suaranya kembali melemah, terbawa rasa bersalah. Aku seringkali meskipun harus mengasihaniku. Anak yang menangis dapat permen. Aku dulu sangat mengaguminya, juga sangat mendengkinya. Dan sekarang aku memanfaatkan hal ini, meniru caranya untuk menipumu. Dia menundukkan kepala dan berkata, maaf, Si Hao, aku tertegun. Ternyata semua triknya yang pura-pura lemah dan manja, serta menggemaskan, adalah cara bertahan hidup yang dipelajarinya dari adik yang merebut kasih sayang ibunya. Dia berkata dengan lembut, kamu tidak ingin menghiraukanku. Aku juga bisa memahaminya. Bagaimanapun tidak ada yang suka gadis yang penuh siasat. Hanya berharap kamu tidak membenciku. Aku sering menghela napas panjang. Aku berdiri dan berkata, tunggu sebentar, aku akan membeli sesuatu. Segera kembali. 10 menit kemudian, aku berlari ke bawah, terengah-engah membeli kue kecil dan menyalakan lilin. Cahaya kecil berkibar dalam kegelapan, menerangi sudut ruang tamu. Aku melihat Liu Ruyan dengan bekas air mata di wajahnya yang serius. Kamu masih ada dan kejutan yang jelas di matanya. Dia bertanya dengan tidak percaya, Si Hao, kamu sengaja membelikan untukku. Kamu mau memaafkanku? Aku sengaja menggelengkan kepala, berkata, tidak. Aku masih tidak suka caramu yang suka menipu. Berbohong itu memang tidak benar. Jadi aku mengeluarkan si kucing kecil yang diambilnya dari saku dan menaruhnya di samping kue. Aku di sini untuk merayakan ulang tahun kucing kecil ini. Dia terkesima dan bertanya bagaimana kucing kecil merayakan ulang tahun. Mana ada ulang tahun baginya? Aku menaruh jari di bibir dan berkata, SSST. Aku bilang ada ya ada. Hari ini adalah hari kelahirannya. Aku menyuruhnya duduk di sini. Aku berkata, aku akan menyanyikan lagu ulang tahun untuk kucing kecil. Tapi kamu tidak boleh menyanyi. Hanya boleh mendengarkan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Aku menatapnya melalui kucing kecil yang pendiam itu. Tidak sengaja melihat alisnya yang mengerut erat. Perlahan mulai melonggar seiring nyanyian falsku. Akhirnya perlahan-lahan mulai tersenyum. Setelah selesai menyanyi, aku bertepuk tangan dan berkata, sudah, sekarang saatnya berharap dan meniup lilin. Aku menunjuk lilin itu. Aku berkata, anak kecil belum bisa meniup lilin. Kamu sebagai ibunya tolong bantu dia meniup. Dia mengangguk berat dengan mata. Memerah. Liu Ruyan menutup mata, merangkap tangan dengan sangat hikmat, mengucapkan sebuah harapan. Bersama tiupan lembutnya, nyala api pun padam. Aku langsung menyalakan lampu besar di ruang tamu. Ruangan dipenuhi cahaya terang. Aku memandangnya dengan mata sedikit melengkung, berkata, selamat ulang tahun, Liu Ruyan. Aku berkata dengan serius, semoga kamu tahu bahwa di dunia ini selalu ada orang yang merasa bahagia karena kelahiranmu. Matanya dipenuhi cahaya terang, tak berkedip menatapku. Liu Ruyan terseduh-seduh berkata, Si Hao, terima kasih. Aku hampir grogi melihat tatapannya itu. Buruk-buruk mengerutkan wajah dan berkata, aku sedang bicara dengan kucing, bukan denganmu. Dia tersenyum lebih cerah. Kamu tidak boleh menyanyi. Sangat mengganggu. Liu Ruyan berkata dengan manis, ya, aku tahu. Semuanya sudah kudengar dari si kucing. Di kelas pilihan, Wang Teng memandangi Liu Ruyan yang berseri-seri, wajah penuh kemenangan. Dengan ekspresi sudah tahu dari dulu, dia berbisik padaku, aku sudah tahu akan seperti ini. Kamu tahu apa? Wang Teng mengejek, anak ini tetap tak bisa melupakan mata yang bisa bicara dari ketua OSIS Liu, atau jadi lembek hati. Dia menambahkan, kurasa kamu juga sudah uninstall semua panduan pemeriksaan yang berantakan di ponselmu. Aku tak tahan, haha tertawa terbahak-bahak. Setelah kelas, aku memeluk buku baru saja keluar dari gedung sekolah. Liu Ruyan bergegas mengejarku. Dia menarik lengan bajuku berteriak anggota komite psikologi. Hatinya kembali merasa tidak enak. Aku berhenti melangkah bertanya, kali ini mau apa lagi? Dia mengedipkan mata besar berkata, kucing di rumahku bilang, dia rindu ayah. Kemana aku harus mencari ayah untuknya? Melihatnya seperti itu hatiku sangat sakit. Aku meliriknya, sengaja berkata, aku tak mau ke rumahmu berdua saja laki-laki perempuan. Sorot matanya langsung muram. Oh, baiklah, aku berbalik berkata, tapi kamu bisa bawa kucingmu. Temani aku ke perpustakaan untuk belajar. Dia menaikkan sudut mata, tak tahan tertawa terbahak. Liu Ruyan masuk ke dalam, berkata, San Ming anggota komite psikologi yang mulia berjalan masuk ke dalam sinar matahari yang hangat. Dia diam-diam mengulurkan kelingkingnya, mengait jari tanganku. Melihatku tidak melawan, dia makin lancang. 5 jarinya menyelip di sela jariku dan berpegangan tangan erat. Genggaman erat penuh. Aku menoleh memandangnya berkata, apakah kucingmu punya masalah psikologi lainnya? Tidak ada. Tangannya menempel lebih erat. Matanya melengkung seperti bulan sabit. Liu Ruyan memandangku, penuh kasih berkata, kucing kecil berkata, dia sekarang merasa sangat nyaman di hatinya.